Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Anak-anakku tercinta, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak dengan materi yang baru di pelajaran kedua ini. Jika sebelumnya pada materi pembelajaran pertama yaitu tentang kalimat istighfar, maka pada pembelajaran kedua ini kita akan membahas tentang al-asmaul husna. Anak-anakku tercinta, tentunya dan pastinya kalian sudah familiar atau sudah sering mendengar tentang Al-Asmaul Husna. Bahkan salah satu di antara kalian atau bahkan sudah banyak ya yang menghafal Al-Asmaul Husna yang berjumlah 99. Luar biasa, subhanallah. Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, yang maha indah, yang berjumlah 99. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang maha indah, maka kalian berdoalah dengan menggunakan al-asmaul husna tersebut. Setiap al-asmaul husna dari pertama sampai terakhir itu mengandung sebuah arti yang begitu indah. Kita mau apa? Semua ada di al-asmaul husna. Kita mau kaya, ada al-mughni, ada al-ghani. Kita mau cerdas, ada al-alim. Kita mau gampang menghafal, ada al-hafiz dan lain sebagainya. Berdoa dengan menyebut, dengan memanggil al-asmaul husna, yaitu nama-nama Allah yang indah, itu sangat dianjurkan bagi kita. Nah, anak-anak tercinta, pada pembelajaran kedua ini tentunya tidak semua al-asmaul husna dipelajari pada bab 2 ini, namun hanya sebagian saja. Nah, yang kita pelajari di sini ada 4 al-asmaul husna. Yang pertama adalah al-qawiyyu. Al-qawiyyu ini bermakna Allah yang maha kuat. Allah yang maha kuat. Apakah Allah maha kuat? Tentu dan pastinya Allah adalah maha kuat. Kita selaku makhluk itu dhaif atau lemah. Kita tidak berdaya apapun. Allah kasih kita penyakit sakit perut saja, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Allah kasih kita penyakit susah bernafas saja, kita sudah tidak bisa berbuat atau beraktivitas apa-apa. Maka kita ini hamba atau makhluk Allah yang sangat lemah. Maka jangan sombong. Jangan sekali-sekali kita sombong, karena sombong itu kepunyaan Allah. Kalau kita merasa diri kita hebat, sombong, maka akan celaka kita. Akan celaka dan akan hancur kita. Karena merampas kepunyaan Allah, yaitu sifat sombong. Sombong hanya Allah yang punya. Nah, Al-Qawi ini adalah kita bisa lihat buktinya di alam semesta ini. Allah menahan langit tanpa adanya tiang. Coba kamu lihat hamparan langit, tidak ada tiangnya. Matahari yang begitu besar dan begitu panas tanpa adanya kaitan yang menggantungkannya. Tidak, tapi melayang di udara. Siapa yang bisa menahan itu kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku makhluk, selaku manusia, selaku hamba Allah dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah di saat kita tidak berdaya dan akan melakukan sesuatu. Apa itu kalimat hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya wala quwwata dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku tercinta, jika kita mengimani, jika kita mempercayai al-asmaul husna yang al-qawiyyu yang maha kuat, maka kita juga harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memang maha kuat, dan kita selaku hambanya harus bisa mengimplementasikan al-qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita harus makan makanan yang bergizi agar kita juga menjadi kuat. Kalau kita kuat, kita akan bisa melakukan aktivitas dengan maksimal, melakukan ibadah terutama, belajar dan lain sebagainya. Itu perlu kekuatan. Maka jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan rajin-rajin berolahraga. Itu al-asmaul husna yang pertama kita bahas, al-qawiyyu. Yang kedua, al-hakimu, Allah maha bijaksana. Allah sangat amat bijaksana dalam menentukan segala hal. Contoh kecilnya saja, pada diri kita, pada tubuh kita, Allah sangat bijaksana. Ada rambut, ada gigi. Contoh ya, ini contoh sebagian kecil dari tubuh kita saja. Rambut yang Allah jadikan lebih panjang dan bisa memanjang. Sedangkan gigi Allah tidak jadikan itu memanjang seperti panjangnya rambut. Bayangkan kalau Allah tidak bijaksana. Rambut yang difungsikan atau diatur seperti gigi, gigi yang diatur seperti rambut, maka gigi kita akan gondrong. Itu kan lucu. Tapi Allah maha bijaksana. Allah menempatkan lubang hidung ke bawah, tidak ke atas. Kalau Allah menempatkan lubang hidung ke atas, Masya Allah, setiap hujan kita akan mengalami kesulitan. Bahkan mungkin akan ada orang yang membuat payung hidung. Jadi seperti ini kalau mau kemana-mana ketika hujan. Begitu juga letak hidung kita di antara mata dan mulut. Ketika kita ingin menyantap sebuah hidangan makanan, sebelum masuk ke mulut kita, kita sudah mencium aromanya, sehingga menambah selera makan.
dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Begitupun dalam kehidupan nyata, ada orang kaya, ada orang miskin, ada atasan, ada bawahan, ada guru, ada murid dan lain sebagainya. Bayangkan kalau di dunia ini hanya ada orang kaya semua, siapa yang akan jualan takoyaki? Siapa yang akan jualan ketoprak? Siapa yang akan jualan warung-warung seperti yang kita lihat? Tidak ada. Allah Maha bijaksana. Yang ketiga, Al-Asmaul Husna yang kita pelajari pada bab ini adalah Al-Musawwir. Al-Musawwir adalah Allah yang Maha pembuat bentuk. Bayangkan, kita semua yang ada di dunia ini dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, wajah manusia tidak ada yang pernah sama 100%. Mirip ada, kembar pun tidak sama. Mirip bukanlah sama. Bahkan ikan di lautan yang begitu banyak, miliaran jumlahnya, tidak ada yang sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membuat rupa. Dalam dunia forensik atau kepolisian ada yang disebut dengan sidik jari. Sidik jari manusia satu pun tidak ada yang sama. Maka lahirlah produk fingerprint, absen dengan menggunakan menempelkan sidik jari jempol kita. Ada ketika kita ingin mengambil ijazah harus cap jempol, cap 3 jari. Karena jari-jari manusia itu sidiknya tidak ada yang sama. Bahkan dalam dunia kriminalitas, seorang penjahat bisa diketahui dengan sidik jari dia yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Itulah semua maha besarnya Allah, terutama dalam Al-Musawwir, yaitu maha pembuat bentuk. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya kita harus merawat tubuh kita. Ya, diberikan oleh Allah rupa yang sangat sempurna. Kita ini sempurna semua. Jangan pandang dirimu jelek, jangan pandang dirimu buruk, jangan. Semua yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sangat sempurna. Itu kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dengan mandi yang teratur, gosok gigi yang rajin dan teratur, olahraga dan lain sebagainya. Itu dalam rangka kita merawat ciptaan Allah. Merawat, bukan merubah. Ini yang salah. Ini yang sering dilakukan orang-orang yang ingin menjadi bukan dirinya sendiri. Contoh, hidung sudah diberikan oleh Allah rupanya seperti ini, dia tidak puas, dia rubah, dioperasi sehingga hidungnya kayak Pinocchio. Terus wajahnya yang mungkin bulat, dia rubah jadi segitiga. Nah, dan lain sebagainya. Itu operasi plastik yang guna untuk merubah bentuk dan lain sebagainya. Itu haram dilakukan oleh kita selaku manusia. Berarti kita tidak syukur terhadap Allah, ketetapan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Itu Al-Asmaul Husna yang ketiga. Dan yang keempat, terakhir adalah Al-Qadir, yang maha kuasa. Semua atas kuasa Allah. Qadarullah, semua yang ada di alam ini adalah kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Apapun atas kuasa Allah. Anak-anakku sekalian, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi tambah yakin kita, tambah mantap iman kita bahwa Allah lah maha segala-galanya. Tadi ada Allah maha kuat, Allah maha pembuat bentuk, Allah maha bijaksana, dan terakhir tadi Allah maha kuasa. Nah, anak-anakku sekalian, sekian penjelasan dari Ustadz. Semoga kalian bisa memahaminya dan menjadi pahala yang besar, yaitu thalabul ilmi. Setelah ini Ustadz akan berikan tugas berupa beberapa pertanyaan di Google Form, dan nanti Ustadz akan kirimkan linknya di grup PJJ. Sekian dari Ustadz, terus jaga semangat dalam PJJ ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.